Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Atarsya. Saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang sejarah tentang aliran Syiah. Yang pertama ada tentang sejarah munculnya Syiah. Itu terdapat perbedaan tentang munculnya Syiah, aliran Syiah. Ada yang berpendapat bahwa aliran Syiah sudah ada sejak zaman Nabi. Terus ada juga yang berpendapat bahwa Syiah itu muncul pada saat peristiwa Sagifah di Sa'idah. Ada juga yang mengatakan munculnya Syiah itu pada masa kekhalifahan Utsman. Yang lainnya mengatakan malah terjadinya pada peristiwa Takhim dan terbunuhnya Ali. Peristiwa Sagifah adalah peristiwa yang tidak dapat dipisahkan dengan munculnya aliran Syiah. Dengan terangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, ada sebagian kelompok yang merasa bahwa hak Ali itu telah dirampas. Sejarah mengungkapkan bahwa waktu itu umat Islam terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok Ansor yang mencalonkan Sa'ad bin Ubaidah. Yang kedua ada kelompok Muhajirin yang mencalonkan Abu Bakar. Dan yang ketiga ada kelompok Bani Hashim yang mencalonkan Ali bin Abi Thalib. Nah, peristiwa ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal atau awal mulanya tumbuhnya aliran Syiah. Ada versi lain yang mengatakan bahwa aliran Syiah itu muncul pada masa pemerintahan Utsman dan mulai berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali wafat, terjadilah pertarungan perebutan kekuasaan antara pendukung Ali dengan pendukung Muawiyah. Kata Syiah ini berasal dari bahasa Arab yang memiliki 2 arti, yaitu saling menolong dan menyiarkan atau menyebarkan. Ada juga yang mengatakan bahwa Syiah adalah sahabat atau pengikut. Nah, kata Syiah ini dikemukakan dengan pengikut Ali dan penolongnya. Syiah adalah suatu golongan dalam Islam yang beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah orang yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Menurut Donald, bahwa para pengikut Ali atau yang mendukung Ali tidak pernah mau dikatakan dengan Syiah. Tapi kata ini dilontarkan oleh kaum Sunnilah sebagai bahan ejekan kepada para pengikut Ali. Tetapi ada menurut Montgomery Watt, penamaan Syiah terhadap para pendukung Ali bukanlah diciptakan oleh lawan-lawan mereka, termasuk kaum Sunni, namun oleh mereka sendiri. Sekarang kata Syiah tertuju bagi sekelompok atau orang sebagai pendukung dan pengikut Ali. Syekh Al-Shahrastani mengemukakan bahwa Syiah adalah nama kelompok bagi mereka yang menjadi pengikut Sayyidina Ali dan berpendirian keimanan atau kekhalifahan itu adalah berdasarkan pengangkatan dan pendelegasian naas atau wasiat. Dilakukan secara percaya bahwa keimanan itu tidak terlepas dari keturunan Ali. Meskipun Al-Shahrastani mendefinisikan Syiah sebagai nama pengikut Ali, patut pula diperhatikan bahwa dalam golongan Syiah itu termasuk juga mereka yang berpendirian bahwa keimanan itu berada di dalam tangan Ali bin Abi Thalib. Dalam arti yang lebih luas, dalam hal ini mereka tidak membatasi bahwa yang berhak menjadi imam adalah keturunan Ali dan istrinya. Mereka memperluas keseluruhan Bani Hashim. Ada beberapa sekte, di antaranya ada sekte Syiah Imamiyah atau Isnain Asyariyah, ada Al-Ghaliyah atau Gulat, dan yang terakhir ada Jaidiyah. Nah, sekte-sektenya itu tadi disebutkan sudah ada 3. Yang pertama itu sekarang saya akan membahas tentang Syiah Imamiyah atau Isnain Asyariyah. Penamaan sekte ini terambil dari apa yang ditujukan oleh jumlah imam yang mereka percayai, yakni ada 12 imam terakhir. Selain nama tersebut, sekte ini juga disebut juga dengan nama Jafariyah. Karena sekte ini mereka nasabkan kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh
Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, serta percaya bahwa umat manusia harus selalu mempunyai imam, dan mereka percaya akan datangnya Imam Mahdi setelah bersembunyi beberapa saat lamanya. Dalam perjalanan sejarahnya, Syiah Imamiyah ini terpecah menjadi dua sekte, yaitu Syiah Ismailiyah dan Syiah Isnain Asy'ariyah. Perpecahan ini terjadi setelah meninggalnya Imam Ja'far Muhammad Shadiq. Syiah Ismailiyah berpandangan bahwa imam yang ketujuh adalah jatuh pada Ismail dan imam-imam yang nyata. Sedangkan Syiah Isna Asy'ariyah berpendapat bahwa Ja'far Muhammad Shadiq pernah menyerahkan jabatannya kepada putranya yang tertua, yaitu Ismail. Tetapi jabatan itu diserahkan kepada Musa bin Ja'far al-Qadim. Alasannya karena Ismail telah meninggal terlebih dahulu dan bahwa Imam Ja'far sampai akhir hayatnya tetap memegang kekuasaan sebagai imam atau khalifah di aliran di sekte Syiah Isnain. Terus yang kedua ada Syiah Gulat. Di akhir pemerintahan Utsman, Syiah Gulat ini mulai terlihat mulai tampillah secara gamblang di permukaan. Dalam situasi yang tidak menentu, ditambah lagi tersebarnya fitnah Khalifah Utsman, tiba-tiba muncul sosok pria yang bernama Abdullah bin Saba. Dengan mencermati kondisi itu, Abdullah bin Saba memicu untuk melahirkan gagasan yang dijadikan dasar dalam rangka menarik perhatian masyarakat Islam saat itu. Nah, gagasannya diantaranya ada dua. Yang pertama ada tentang mengorganisir kaum oposisi dengan slogan mencintai serta mendukung Ahlul Al-Bait dengan tujuan terciptanya simpati dari kaum muslimin. Nah, yang kedua ada mengadakan asimilasi pendapat dari filsafat dalam aliran pikiran Syiah, membuat riwayat-riwayat hadis serta menaburkan benih-benih pikiran sesat kemudian dianggap sebagai pandangan Syiah. Nah, keuletan Abdullah bin Saba ini dalam mengaktualisasikannya diapresiasi oleh kaum muslimin. Pada perkembangan sejarahnya, beliau tercatat sebagai peletak batu pertama paham Sabaiyah yang dikenal dengan mazhab Syiah ekstrim atau gulat. Keekstrimannya dapat dipahami ketika dialog Ali dan Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba berkata pada Ali, "Ini engkaulah Sayyidina Ali, sesungguhnya bersifat Tuhan." Mendengarkan kata tersebut, Ali langsung tersontak dan marah. Kemudian Abdullah bin Saba diasingkan ke Madain. Dengan mengamati pernyataan tersebut, nampak telah menyimpang dari akidah yang sebenarnya, sebab sebagaimana ekstrimnya seseorang dalam mengungkapkan rasa cinta atau dukungannya terhadap seseorang tidak mungkin menempatkan di atas kenabian, bahkan sampai tingkat Tuhan. Nah, sekte yang terakhir ini ada sekte Syiah Jaidiyah. Syiah Jaidiyah adalah penisbahan kepada pendirinya Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Zaid dibaiat di Kufah pada masa kekhalifahan Hisham bin Abdul Malik. Dalam perjalanan sejarahnya, kelompok Syiah ini mengalami berbagai tekanan dan provokasi dari pihak penguasa dinasti Umayyah. Akibat pendiriannya yang mengharuskan berjuang untuk merebut kekuasaan. Hal ini dapat dilihat pada perjuangan yang mereka lakukan, seperti pada pertemuan melawan pasukan Yusuf bin Umar, di mana pertemuan ini diakhiri dengan wafatnya Imam Zaid oleh ganasnya pasukan pemerintahan di Kudasat. Putra Zaid yang bernama Yahya menggantikan kedudukannya ayahnya. Ia menyusun kekuatan, kemudian mengumumkan pemberontakan, tapi akhirnya ia pun bernasib sama dengan ayahnya, tewas dan dibakar. Pada akhirnya setiap dilakukannya pemberontakan, imam-imam tersebut pasti tewas pada perang tersebut. Terus hingga terjadinya kekosongan kekuasaan atau kepemimpinan dalam aliran Jaidiyah ini sempat menimbulkan kekacauan hingga
Misalnya Nasir al-Utlusi, seorang keturunan saudara laki-laki Jaid dari Khurasan. Karena dikejar oleh penguasa, maka ia lari ke Majandaran di Tabaristan. Di sana ia berhasil menarik sebagian besar penduduknya masuk Islam dan mereka menganut paham Jaidiyah. Ia dijadikan sebagai imam Jaidiyah sampai beberapa keturunan. Jaidiyah menetapkan bahwa imamah berasal dari keturunan Fatimah al-Zahra, tidak mengakui selain dari keturunan putri Rasulullah SAW, sehingga menimbulkan implikasi penolakan terhadap keimanan Muhammad bin al-Hanafiyah. Menurut Jaidiyah, seorang yang ingin menduduki jabatan imam harus berjuang untuk mendapatkan jabatan tersebut, karena golongan ini mengencam keras imam yang fasik tanpa adanya perjuangan. Yang menanti dukungan bukanlah suatu sikap yang pantas bagi seorang yang menyatakan dirinya berhak untuk menjabat sebagai imam. Pengakuan Jaidiyah tentang sahnya khalifah selain Ali bin Abi Thalib mendapat reaksi keras dari Kufah karena mereka tetap tidak mengakui khalifah selain Ali bin Abi Thalib. Nah, golongan ini menentang pendapat Jaid tersebut dan menolaknya. Golongan ini disebut dengan golongan Rafidah, golongan yang menolak. Lalu Jaidiyah juga menolak beberapa konsep. Salah satunya konsep taqiyah, yaitu sikap kehati-hatian atau menyembunyikan identitas dan tidak terus terang di depan lawan. Juga menolak paham ismah, yaitu keyakinan bahwa para imam dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bentuk salah, lupa, dan dosa. Ada juga tentang paham ihtisar dan ihtifa, yaitu imam tidak dalam keadaan mati merahasiakan identitas diri. Syiah Jaidiyah mulai melemah karena banyak kritikan akibat paham dan doktrinnya yang berbeda dengan Syiah yang lainnya. Ada juga faktor lain yang menyebabkan kelemahannya. Golongan ini adalah karena mereka suka dan bersedia mengangkat senjata dalam medan perang, terutama terhadap pemerintahan yang menganggap zolim. Karena itu beberapa pemimpin Zaidiyah selalu tewas dalam peperangan. Ada beberapa konsep dalam ajaran Syiah. Yang pertama tentang konsep imamiyah. Nah, konsep imamiyah ini berarti pemimpin. Jadi imamah berarti kepemimpinan. Dan pada uraian yang lain dapat dijumpai kata imam, sinonim dengan khalifah. Ada 3 aspek yang dianggap penting dan sangat dibutuhkan. Yang pertama itu tentang pemberi petunjuk. Dan kedua sebagai pemimpin umat. Ketiga ada pendudukan Nabi dalam menyampaikan ajaran Islam. Nah, ketiga konsep ini dianggap sangat dibutuhkan, dan karenanya kehadiran seorang imam di tengah-tengah mereka merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan juga persoalan ini tidak hanya bermakna dunia, melainkan bermakna spiritual. Oke, yang kedua itu tentang konsep taqiyah. Taqiyah itu konsep tentang taqiyah adalah sikap kehati-hatian atau menyembunyikan identitas terhadap lawannya dan tidak terus terang terhadap lawannya. Nah, konsep taqiyah ini memiliki penekanan bahwa taqiyah bisa dianggap suatu kewajiban untuk melaksanakannya, karena bila digunakan bisa menyelamatkan jiwa dari kebinasaan. Maka jiwa dari kebinasaan adalah kewajiban yang harus diutamakan. Dan dengan mempraktekkan taqiyah ini, mereka telah banyak menyelamatkan jiwa mereka. Dikarenakan aliran Syiah ini selalu mendapatkan penekanan, penindasan. Karena adanya penindasan ini, mereka terpaksa untuk menggunakan konsep taqiyah. Konsep taqiyah ini bagi orang Syiah diambil pada firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 28 dan surat An-Nahl ayat 106. Terus yang ketiga,
itu konsep Al-Mahdi dan Al-Raja'ah. Nah, konsep Al-Mahdi adalah percaya bahwa akan muncul Imam Mahdi. Kepercayaan ini akan datang Al-Mahdi telah terbentuk sejak Ali bin Abi Thalib wafat, yang disebabkan oleh Abdullah bin Saba. Saba yang mencanangkan bahwa Ali tidaklah wafat, tetapi menurut Syiah Isnain Asyariyah yang dimaksudkan dengan Imam Mahdi tersebut adalah Muhammad Al-Qaim yang dianggap menghilang untuk sementara waktu dan akan muncul di dunia sebagai Al-Mahdi untuk memimpin umat dan menegakkan keadilan. Terus konsep Al-Raja'ah adalah kembalinya imam yang tersembunyi pada saat sekarang. Sang imam sedang berada dalam persembunyian gaihah yang diyakini akan kembali. Doktrin gaibah atau gaihah berintikan prinsip bahwa sang imam tidaklah wafat. Tuhan hanya menghilangkan dari penglihatan manusia. Tuhanlah yang memperpanjang hidupnya sewaktu-waktu dapat berkomunikasi dengan manusia, berarti memulai tugasnya untuk melindungi manusia dari kejahatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.